Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi ingat, yang menjadi ukuran kita baik atau tidak, yang menjadi standar kita diterima hijrah atau tidak, itu bukan prosesnya, tapi ending. Bagaimana ending? Maka pertanyaan tentang istiqomah itu pertanyaan yang penting sekali. Makanya ketika datang seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi SAW, Nabi tidak memberikan banyak pesan kepada dia. Nabi hanya mengatakan, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Jalanlah engkau di jalan. Engkau beriman, jalanin. Jangan kemudian belok kanan, belok kiri lagi. Ada orang yang keluar dari jalur, dari track dia keluar, dia bilang, nanti anak masuk lagi. Belum tentu kau bisa masuk lagi. Bisa jadi engkau tersesat dan tidak pernah masuk lagi ke track tersebut. Maka apa sekarang yang membuat kita istiqomah? Tadi yang sudah kita sampaikan sebenarnya. Segera amalkan nasihat-nasihat tersebut. Jangan ditunda-tunda. Terus belajar. Karena dengan belajar itu paling tidak kita mengetahui mana yang seharusnya kita hindari, mana yang bisikan setan, mana yang bisikan iblis. Ada orang yang hijrah jemaah, tahu-tahu dia meninggalkan sholat. Sholatnya udah top, tahu-tahu berhenti sholat. Karena dia salah jalan hijrahnya. Ketika dia punya ilmu belajar, oh ternyata ini jalannya setan. Bagaimana iblis itu terus menggodain manusia ya. Cerita-cerita tentang iblis datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan dalam cahaya, jadi dari cahaya keluar suara mengatakan, Ya Abdul Qadir, ana rabbuk, aku Rabbuk. Labbaik, labbaik, kata Syekh Abdul Qadir. Kata suara itu mengatakan, aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas engkau. Kata Syekh Abdul Qadir, inti iblis, iblis engkau. Tahu dari mana kau iblis? Katanya. Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Artinya ini orang hijrah, udah baik, tapi bagaimana dia melampaui batasannya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah tuh nyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita meninggalkan sholat. Dan setan itu jamaah akan menggodain manusia dengan dua cara. Kalau kecondongan orang ini dengan syahwat, maka dia akan dorong dia untuk mengikuti syahwatnya. Tapi kalau dia ternyata sudah lebih ke ibadah, bagaimana setan? Diajak berzina, nggak mau berzina nih orang. Nggak mau. Diajak korupsi, nggak mau dia korupsi. Terus caranya, bagaimana dalam beragama dia kelewatan. Dalam beragama dia kelewatan. Dan itu terjadi di masa Nabi SAW. Ingat tentang 3 orang tuh. Orang-orang yang semangat beribadah. Dia tanya sama istri Nabi tentang bagaimana sholat ibadahnya Nabi SAW. Ya Nabi malam beliau tidur, nanti sholat, terus tidur lagi. Beliau kadang-kala puasa, kadang-kala enggak. Kata 3 orang ini, enggak banyak ya ibadahnya Nabi. Taqalluha, dianggap dikit. Lalu mereka mengatakan, mereka berusaha mencari uzur buat Nabi SAW. Oh iya, kan Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang. Jadi kalau dia ibadahnya cuma segitu, wajar karena udah diampuni. Akhirnya kata yang satu, aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Habis Isya langsung mulai dia sholat malam. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun. Yang satu mengatakan, aduh aku nggak mau nikah, udah mau fokus ibadah. Apakah yang dilakukan 3 orang ini benar? Salah mereka. Padahal kalau kita lihat, orang baik Ustaz, ibadahnya bertambah. Tapi nggak seperti itu Islam. Makanya perlu belajar tadi. Nabi mengingatkan mereka. Ingat, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Nabi SAW. Dan orang paling kenal sama Allah SWT. Aku sholat dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sama sunnahku bukan dari golonganku. Maka hati-hati ketika sudah hijrah, kadangkala engkau ini dibawa oleh setan itu bukan ke syahwat yang dulu, enggak, tapi ke syahwat yang baru. Syubhat tadi, bagaimana dia beribadah tapi salah ibadahnya. Maka adalah terus menuntut ilmu, mengamalkan
kemudian baca Al-Quran Karim ya, baca sama artinya, kemudian setelah itu doa dan kawan-kawan yang baik. Insya Allah itu semua sebagai faktor pendukung kita dalam keistiqomahan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.